Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya, Saneta Rani, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Keberadaan kelompok belajar mengajar yatim piatu dan duafa Qurrata A'yun yang berlokasi di Kampung Cirumput RT 03 RW 04, Desa Cirumput, kehadirannya ditunggu oleh masyarakat setempat. Rabu 27 Maret 2013, Ketua MUI Kabupaten Cianjur selaku pendiri KBM Qurratu A'yun didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tiba di lokasi kelompok belajar mengajar yatim piatu dan duafa langsung menuju lokasi peletakan batu pertama, persis berada di samping Masjid As-Sa'adah, Kampung Cirumput RT 03 RW 04. Rombongan MUI dan Kantor Pertanahan disambut dengan sholawat yang dilantunkan para santri KBM Qurrata A'yun diikuti pembacaan kalam ilahi. Di lokasi acara, hadir perwakilan Kecamatan Cugenang, Kepala Desa Cirumput, tokoh masyarakat sekitar, orang tua santri, dan para santri itu sendiri. Ketua KBM Qurrata A'yun Muhammad Darajat Supriyatna SH sekaligus panitia pembangunan mengawali sambutan selaku tuan rumah, diikuti sambutan pendiri KBM Qurrata A'yun Udiyatno Setiabudi. Usai memberikan sambutan, Udiyatno bersama istri menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan kaum yatim piatu dan kaum duafa. Berkaitan dengan rencana perluasan dan pembangunan sarana prasarana serta fasilitas lainnya, Udiyatno yang juga Kepala Kantor Pertanahan ini berharap bahwa fasilitas yang memadai, anak-anak asuhnya akan mampu terbebas dari buta huruf Al-Quran. Apa yang melatar belakangi atau memotivasi Bapak sebagai pembina dalam rangka pembinaan umat di Desa Cirumput ini? Saya ingin Cianjur ini menjadi Cianjur yang punya martabat yang tinggi. Oleh karenanya, Al-Quran inilah menjadi satu-satunya manusia menjadi martabat yang tinggi. Tidak ada lain orang yang bisa meninggikan derajatnya adalah dengan Al-Quran. Dengan kita pandai membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, tentunya di dalam aplikasi kepada masyarakat, dalam rangka kinerja masing-masing tentunya, kalau berpatokan kepada Al-Quran semuanya akan beres, semuanya akan selesai, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Rencananya pembangunan ini untuk fungsinya apa saja Pak Nanti? Fungsinya yang pertama adalah membina anak-anak dalam rangka memberantas buta huruf Islam, memberantas buta huruf Al-Quran. Yang kedua, untuk membina pembinaan dalam rangka nanti sebelum dia memahami tentang teknologi, paham tentang Al-Quran. Sebagai Ketua MUI, Kiai Haji Abdul Halim sangat mendukung rencana pembangunan gedung kelompok belajar mengajar Qurrata A'yun yang dikhususkan untuk menampung para santri, yatim piatu dan duafa yang akan dicetak menjadi para penghafal Al-Quran. Menurut pandangan saya pribadi sebagai ketua moderator juga barangkali semua umat Islam akan sangat bergembira dan mendukung adanya pembangunan sedang dilaksanakan sekarang ini, karena hal ini sangat potensial, sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam ini termasuk salah satu usaha dalam melaksanakan perda juga. Pikir gerbang marhamah itu harus dimulai ya, dari pendidikan itu dari sejak kecil dalam rangka membangun karakter atau tabiat manusia ini harus pendidikan. Kalau orang diberi pendidikan pembacaan Al-Quran itu akan mulai lunak hatinya akan mulai lunak dan selalu dia akan menerima nasihat dari siapa. Yang berarti pembangunan ini sangat penting. Untuk itu sampai saya jauh ini kan saya datang ke sini ya karena saya rasa sangat penting. Di penghujung acara, Ketua MUI berkenan meletakkan batu pertama pembangunan sarana pembelajaran diikuti pendiri KBM Qurrata A'yun dan Kepala Desa Cirumput. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Bupati Cianjur menghadiri pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur masa bakti periode 2013-2018, Rabu 20 Maret 2013, bertempat di Gedung Balai Rancage Cianjur bersamaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-41.
Di hari jadinya yang ke-41, tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur merayakannya Rabu 20 Maret 2013 yang berlangsung di Balai Rancage yang diawali dengan pelantikan pengurus periode 2013-2018. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Cianjur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, unsur Muspida, para kepala OPD, para camat, para ketua tim penggerak PKK kecamatan, serta tamu undangan lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur mengatakan organisasinya hingga saat ini berkonsentrasi terhadap penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, PKDRT Kabupaten Cianjur kini menjuarai tingkat provinsi. Bu, bagaimana evaluasi perjalanan 1 tahun PKK Kabupaten Cianjur? Alhamdulillah selama 41 tahun ini bahwa ternyata tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur, terutama PKK untuk seluruh Indonesia, masyarakat itu memahami bahwasanya ada gerakan-gerakan yang timbul dari bawah, yang mana hal ini harus dipahami oleh masyarakat dan sekarang sudah dipahami dan insya Allah bisa dilaksanakan atau diimplementasikan oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Cianjur. Ya, Sudah dikenal lah istilahnya ya, sudah dipahami, sudah dikenal. Hanya mungkin ada yang belum melaksanakan secara baik gitu kira-kira. Ya, apa sih Bu target yang masih greget program kerja 2013-18 ini Bu? Ya itu diantaranya kebetulan Kabupaten Cianjur adalah mendapatkan juaran PKDRT, itu adalah bagian daripada program kami yang mana kita bukan hanya melaksanakan 10 program PKK saja, tetapi sekarang kita sudah berkaitan dengan masalah-masalah tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikannya. Ia berharap organisasi tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur dapat lebih mendukung dan mensukseskan setiap program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Pihaknya mengakui Pemkab Cianjur telah menganggarkan insentif untuk tim penggerak PKK hingga tingkat desa. Pemerintah daerah itu banyak hal-hal yang sudah diberikan kepada tim penggerak PKK, diantaranya tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur sudah diberikan insentif dari mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT, dan alhamdulillah dengan diberikan insentif ini mereka bisa lebih meningkatkan kinerja tim penggerak PKK ini. Ya, menurut pengamatan Bapak atau evaluasi 1 tahun ke belakang apa nih Pak yang belum tercapai? Sebetulnya kegiatan-kegiatan itu sudah banyak dan keberhasilan pun sudah banyak, dan ini ternyata dari hasil lomba-lomba ya, itu bukan di tingkat kabupaten saja, ternyata di tingkat provinsi juga sudah berhasil. Ada yang juara pertama, ada yang juara kedua, paling tidak juara harapan. Ya, kabarnya akan memberikan hadiah umroh Pak bagi pengurus terlama. Insya Allah kalau ada dadanya, barangkali yang baik itu akan berikan bantuan ya, untuk motivasi mereka. Usai memberikan sambutannya, Bupati Cianjur memotong tumpeng menandai tanda syukurnya di hari jadinya TP PKK yang ke-41 yang kemudian diserahkan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Rosdiana Mukhtar Soleh, diakhiri dengan penyerahan penghargaan Bupati kepada para kader PKK. Demikian IS melaporkan untuk TV Cianjur. BMC Cianjur melakukan bakti sosial dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-7 bertempat di Panti Asuhan Aisyah Islamic Center. Pada hari Jumat 29 Maret kemarin, selain baksos, mereka pun melakukan kegiatan positif lainnya, bertujuan merubah pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan klub motor di Cianjur. Tanggal 29 Maret 2013 kemarin, dalam rangka ulang tahunnya yang ke-7 yang jatuh pada tanggal 26 Maret 2013 yang lalu, Brigade Motor Community Cianjur atau yang lebih dikenal dengan nama singkatnya BMC Cianjur melaksanakan kegiatan bakti sosial ke Panti Asuhan Aisyah Islamic Center di Jalan Dr. Muwardi nomor 102A Bepas, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Puluhan anggota klub motor ini tiba di Panti Asuhan sekitar pukul 4 sore menggunakan 50 kendaraan bermotor beranggotakan kurang lebih 100 orang. Kedatangan mereka langsung disambut pihak Panti Asuhan dan tanpa basa-basi mereka langsung mengizinkan para anggota klub motor ini memasuki sebuah ruangan yang telah disiapkan pihak Panti Asuhan. Di dalamnya mereka bergabung dengan anak-anak Panti Asuhan Aisyah, terdapat 42 putri dan 10 orang putra. Acara berlangsung hikmat dan aman. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis oleh para panitia kegiatan kepada pihak Panti Asuhan yang langsung diterima oleh Ketua Panti Asuhan. Barang yang diberikan berupa baju layak pakai dan sejumlah uang tunai. Ibu Aisyah selaku pimpinan Panti Asuhan Aisyah menuturkan,
bahwa pihaknya sangat senang dan bangga dengan apa yang dilakukan oleh para anggota klub motor ini. Karena menurut dia, sekarang ini jarang ada pemuda yang saling peduli pada sesamanya, dan ini ternyata dapat dibuktikan oleh para anggota klub motor PMC Cianjur. Tanggapan Ibu mengenai acara ini bagaimana? Sangat positif. Selama ini geng motor itu kan terkenalnya ugal-ugalan ya, tapi dengan adanya Baksos, mudah-mudahan kalaupun ada yang begitu misalnya secara pribadi, mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih pada BMC yang sudah peduli dengan kami, peduli dengan pesantren, peduli dengan panti asuhan. Mudah-mudahan BMC semuanya sehat, sejahtera. Anggotanya semuanya soleh semua, solehah semua, insya Allah. Harapan Ibu ke depan setelah mengenai acara kunjungan pertama, bukan kunjungan terakhir, maaf. Ini kunjungan yang pertama dan selanjutnya kami menanti hubungan silaturahmi tetap terjaga, kan kita selalu saling mendoakan, insya Allah. Di tempat terpisah, Ridwan Komarudinsyah selaku Ketua Panitia Kegiatan menuturkan bahwa selain bakti sosial, pihaknya pun sudah melakukan kegiatan positif lainnya, seperti melakukan jumsi di sekitar kota Cianjur, salat Jumat bersama di Masjid Agung, dan lain-lainnya. Pak, bisa dijelaskan agenda kegiatan hari ini apa aja? Agenda hari ini tadi jumsi di Masjid Agung Cianjur dan salat bareng bersama di Masjid Agung Cianjur, terus konvoi bareng sekitar wilayah Kabupaten Cianjur, dan baksos di Yayasan Islamic Center Yatim Piatu Islamic Center. Ini dalam rangka apa ini acara ini? Dalam rangka HUT BMC yang ke-7. Untuk jumlah peserta tadi? Tadi 100 motor. Dari berapa orang? Dari dikali 2 berarti 200 motor. 200 orang? 200 orang. 200 orang. 100 motor 200 orang. Ya, agenda ke depan selain ini apa? Agenda ke depan mungkin besok acara puncak di Cipanas, mengadakan acara musik, hiburan, dan nanti ke depannya lagi mungkin ada sosialisasi untuk program-program dan baksos lagi, insya Allah. Diharapkan kedepannya para kelompok klub motor lainnya, khususnya di Kabupaten Cianjur, bisa mencontoh hal serupa yang dilakukan anggota klub BMC Cianjur ini. Jangan lagi terjadi hal-hal negatif yang muncul dari keberadaan oknum anggota klub motor yang selama ini marak diberitakan melakukan berbagai kegiatan negatif, seperti saling menyerang anggota klub motor lainnya, melukai masyarakat sipil tanpa sebab yang jelas, ataupun sampai melakukan pencurian. Demikian Beni Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, warga RW 02 Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah melakukan pemilihan ketua RW secara demokratis. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Sukamantri, PAA, hari Minggu 31 Maret 2013. Layaknya pemilu kada, ratusan warga RW 02 Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah yang tergabung dari 5 RT mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih ketua RW 02. Calon ketua RW yang akan dipilih oleh warga RW 02 sebanyak 3 orang, diantaranya nomor urut 1 Agus Hildan, nomor urut 2 Ade Badrudin, dan nomor urut 3 Dayat. Pemilihan ketua RW ini berlangsung sejak jam 7 hingga ditutup jam 14. Setelah pemungutan suara ditutup, dilanjutkan dengan sidang rekapitulasi penghitungan suara. Dari jumlah hak pemilih sebanyak 1.700 orang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 696 orang. Hasil dari sidang rekapitulasi pemilihan ketua RW 02 ini, calon nomor urut 1 Agus Hildan meraup 186 suara, calon nomor urut 2 Ade Badrudin meraup 182 suara, dan calon nomor urut 3 Dayat meraup 203 suara. Sementara suara yang tidak sah sebanyak 38. Hasil sidang rekapitulasi tersebut, panitia pemilihan ketua RW 02 menetapkan Dayat sebagai ketua RW 02 terpilih. Ade Somantri, Kepala Desa Sukamantri, menuturkan bahwa di Desa Sukamantri ini telah lama kekosongan ketua RW untuk memimpin RW 02, hingga aparat Desa Sukamantri bekerja sama dengan Karang Taruna menyelenggarakan pemilihan ketua RW 02. Ini karena memang di sini masyarakat sekarang sudah mengerti masalah demokrasi gitu ya. Jadi
untuk ketua RW tidak bisa secara langsung ditunjuk oleh tokoh gitu ya. Maka sekarang ini kami berusaha dengan reng-rengan BPD dan Ketua Karang Taruna untuk melaksanakan secara demokrasi langsung melaksanakan pemilihan ketua RW di sini gitu. Untuk ketua RW yang terpilih nanti Pak, gimana Pak harapan Bapak? Harapan Bapak yang nantinya ketua RW terpilih definitif nantinya inginnya jadi punya rencana atau program untuk memajukan pembangunan atau pelayanan terbaik di wilayah masing-masing gitu. Jadi kalau dulu kan ketua RW itu tukcing lah gitu ya, dibentuk cicing gitu ya. Makanya sekarang dengan dipilihnya oleh masyarakat, maka mudah-mudahan ketua RW terpilih bisa mendorong supaya dia berkeinginan memajukan wilayah tersebut. Dengan adanya pemilihan ketua RW secara demokratis ini, diharapkan bisa mendapat ketua RW yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Dalam rangka Hari Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Cianjur menggelar acara Lomba Mewarnai, diikuti oleh PAUD yang ada di Cianjur. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pawarti Selasa 2 April 2013. Sekitar 400 peserta dari TK, RA, dan PAUD se-Kabupaten Cianjur mengikuti lomba mewarnai yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Cianjur. Kegiatan ini dalam rangka Hari Pers Nasional. Para peserta lomba mewarnai dituntut kerapihannya dalam mewarnai lambang PWI yang telah disiapkan oleh panitia. Lomba mewarnai ini dibagi dalam 2 kategori, disesuaikan dengan usia anak. Kategori A juara 1 diraih oleh peserta nomor urut 76 atas nama Fiona dari PAUD Al-Faida. Juara kedua diraih oleh nomor urut 147 atas nama Ukhul Farki dari PAUD Edelweiss. Dan juara 3 diraih oleh nomor urut 74 atas nama Alisa dari PAUD Al-Faida. Untuk kategori B, juara 1 diraih oleh nomor urut 37 atas nama Nayasila dari PAUD Flamboyan. Juara 2 diraih oleh nomor urut 127 atas nama Risa dari PAUD Edelweiss. Dan juara 3 diraih oleh nomor urut 144 atas nama Hasya dari PAUD Al-Farisi. Hadiah untuk para pemenang lomba diserahkan langsung oleh Ketua Panitia kepada perwakilan dari masing-masing PAUD yang menjadi juara. Dr. Randasri Puja Wijayanti MMPD tim juri penilai menuturkan bahwa dalam lomba mewarnai ini yang dinilai antara lain segi kerapihan, kreativitas, dan finishing. Untuk penjuriannya, klasifikasi penilaiannya, pertama tentang kerapihan, rapih dulu si anak itu karena si anak dibiasakan untuk rapi. Kedua adalah kriteria kreativitas, komposisi warna, cara duduk dan lain sebagainya. Setelah itu ada namanya finishing. Ada anak yang bagus semuanya tetapi tidak selesai. Jadi itu maaf saja walaupun bagus karena tidak termasuk finishing berarti dia tidak bisa masuk. Dan juga masing-masing itu mempunyai kualitas yang berbeda. Untuk kreativitas saya kasih nilai 50. Untuk yang kedua itu yang kedua finishing hanya dikasih 20. Kalau untuk yang itu tadi 3 itu lupa saya 30. Jadi 20, 30, 50. Jadi yang paling banyak itu adalah yang 50 tentang kreativitas. Sementara itu, Rini Pujiastuti, Ketua Panitia, menambahkan bahwa lomba mewarnai ini dalam rangka Hari Pers Nasional. Tujuannya agar PWI dikenal oleh masyarakat luas, terutama oleh anak-anak PAUD dan TK. Kegiatan sekarang dalam rangka Hari Pers Nasional yang maksud dan tujuannya yaitu PWI ingin memperkenalkan diri supaya PWI lebih dikenal sama masyarakat luas, terutama sama anak-anak PAUD dan TK, juga orang tua dan murid-muridnya. Inilah PWI, sekarang PWI bermasyarakat dan ingin merangkul semuanya, dan dalam rangka juga mengembangkan bakat anak dan anak PAUD dan anak TK. Ikuti berapa peserta nih Bu? Peserta alhamdulillah dari 200
yang diperkirakan ternyata membludak, peserta yang daftar ternyata 400 orang lebih. Antusias pengikut lomba ini sangat membludak, terbukti dari peserta lomba yang ikut melebihi jumlah target yang ditetapkan panitia. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Bimbingan teknik peningkatan UKM Tenan Inkubator Bisnis Universitas Surya Kencana di hari terakhir atau Jumat 29 Maret 2013 melaksanakan praktek bisnis sebagai bentuk aplikasi teori yang diperoleh sebelumnya. Sebagai bentuk aplikasi dari teori yang sebelumnya disampaikan oleh para narasumber, tepatnya di hari ketiga Jumat 29 Maret 2013 di sebuah hotel di Cipanas, bimbingan teknis peningkatan UKM Tenan Inkubator Bisnis Universitas Surya Kencana melaksanakan praktek bisnis yang dipandu langsung oleh para pakar bisnis. Pada materi praktek bisnis tersebut, para peserta yang juga sebagai pengusaha ini tampak semangat mengikuti setiap petunjuk yang diinstruksikan oleh tim pemandu. Pada sesi pertama, para peserta melaksanakan praktek memenuhi order kebutuhan kantor berupa pesanan amplop dari sebuah perusahaan besar. Dari situ peserta dapat mengambil pelajaran bagaimana mengelola perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Iis Ristiani mengatakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya akan melakukan observasi terhadap kebutuhan para pelaku usaha, sehingga program berikutnya akan dihadirkan para narasumber sesuai kebutuhan para pelaku UKM. Ya, tindak lanjut dari acara ini apa Bu nanti? Ya, umpan baliknya tindak lanjut dari apa yang direncanakan pada kegiatan kali ini, kami merencanakan beberapa hal yang perlu diobservasi pada kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kami bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan yang diharapkan oleh para UKM, terutama dalam meningkatkan berbagai kualitas dari produksi dan juga dalam peningkatan pemasaran. Selain itu juga dalam melakukan networking sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih kreatif dan lebih inovatif untuk pengembangan usaha masing-masing. Itu yang akan kami rencanakan, dan tentu saja harapan ini mudah-mudahan sesuai juga dengan harapan yang diinginkan oleh para peserta UKM yang akan kami bina itu. Pada sesi kedua, masih dalam rangkaian kegiatan praktek bisnis, seluruh peserta melakukan simulasi manajemen pemasaran, mulai dari teknik pemasaran, teknik negosiasi, hingga mampu meyakinkan konsumen agar produknya bisa terjual. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, para peserta pun menggagas pembentukan forum inkubator bisnis yang diketuai Santoso dan Wakil Ketua Tansyah Abdul Qadir. Menurut Santoso, salah seorang wakil pelaku usaha, berharap dari kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas antara pihak pemerintah, kampus Universitas Surya Kencana, masyarakat, dan pelaku UKM akan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Cianjur. Kesan dan pesan yang perlu kami sampaikan kepada tim pelaksana daripada kegiatan inkubator bisnis dari Universitas Unsur. Yang pertama adalah bahwa ini satu kegiatan yang kelihatannya baru pertama kali diadakan sinergitas antara pemerintah daerah, universitas, masyarakat pelaku usaha, dan Kementerian UKM, di mana kegiatan ini mudah-mudahan akan membawa kesan yang lebih mendalam dan memberi arahan yang lebih mantap pada kita pelaku usaha, sehingga kita bisa mensukseskan kaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Cianjur pada khususnya. Pesan kami kiranya nanti kepada teman-teman pelaku usaha untuk lebih aktif dan lebih inovasi dengan kegiatan masing-masing, dan nanti lebih aktif lagi kepada forum inkubator bisnis ini untuk menunjang kemampuan dan daya saing ke depan, karena tuntutan depan kita semakin luas. Untuk itu, marilah kita bersama-sama tingkatkan kemampuan, perbanyak inovasi, jalin kemitraan. Upacara penutupan kegiatan Bintek selama 4 hari ini ditutup oleh Wakil Rektor 1 Unsur dan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 2 orang peserta. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, akibat menyalip kendaraan di depannya, seorang pengendara motor yang menyalip itu tertabrak truk kontainer hingga tewas seketika. Jalur turunan tempat yang biasa mangkal para pedagang cincau siang itu lalu lintas arah Bandung Cianjur maupun sebaliknya sempat tersendat sekitar 30 menit. Hal ini diakibatkan adanya tabrakan antara sebuah motor dengan satu truk kontainer. Kejadian 3 April 2013 lalu itu mengakibatkan pengendara motor tewas ketika
sementara supir yang mengemudikan truk tersebut diamankan oleh polisi. Menurut seorang saksi mata, kejadian bermula saat pengendara motor menyalip kendaraan yang ada di depannya dengan kecepatan tinggi. Truk yang berlawanan arah berusaha melambatkan kecepatan, namun karena kecepatan motor yang tinggi, tabrakan pun tidak terhindarkan. Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan Bribturian dari Polsek setempat. Ini ada korban ya? Nggak ada korban. Nggak ada korban. Nggak ada yang meninggal, nggak ada. Sudah diambil. Berapa korbannya? Ini yang di motor. Kalau sopir, sopirnya sudah diamankan. Tidak hanya motor yang ringsek, namun truk yang menabrak pun terguling akibat kejadian itu. Saat TV Cianjur meliput kejadian korban telah dievakuasi dan pengemudi truk telah diamankan polisi. Namun motor dan truk masih berada di tempat kejadian. Polisi pun masih memetakan kejadian sambil menunggu evakuasi kendaraan. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan PKK Kabupaten Cianjur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program trafficking, pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Diikuti 200 peserta terdiri dari para kepala SMA dan SMK Kabupaten Cianjur. Hari Rabu 3 April 2013 di Aula SMKN 1 Pacet, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Bertempat di Aula SMKN 1 Pacet, Kecamatan Pacet, Rabu 3 April 2013 berlangsung acara kegiatan sosialisasi program trafficking, pencegahan tindak pidana perdagangan orang PT PPO, diikuti 200 peserta yang terdiri dari para kepala SMA dan SMK se-Kabupaten Cianjur. Pada kegiatan ini, Ketua PKK Kabupaten Cianjur, Yana Rosdiana, yang juga istri Bupati Cianjur, bertindak sebagai narasumber. Pada penjelasan materinya, Yana Rosdiana antara lain menyampaikan bahwa Kabupaten Cianjur yang berdasarkan statistik menjadi sumber terbanyak pengerahan tenaga kerja wanita TKW. Oleh karenanya, kalaupun banyak permasalahan trafficking, tentu merupakan suatu hal yang lumrah. Untuk mengurangi hal itu, maka pemahaman tentang trafficking menjadi sangat perlu. Sejak awal ketika dibukanya P2CP2A, saya juga waktu itu ditawari untuk bagaimana atau ada permintaan dari negara Malaysia waktu itu untuk para pekerja di Western Union membuat suatu peralatan hardware semacam alat-alat laptop gitu ya, laptop itu tentunya itu kebetulan kan Malaysia itu memang dipercaya seperti program BB dan sebagainya itu dari Indonesia kan mungkin lebih kelihatannya di dalam segi politik lebih nyaman ketimbang di Indonesia yang banyak demo dan sebagainya. Nah jadi tapi untuk Malaysia itu hanya dia punya penduduk 25 juta, jadi tetap kita pasti lebih besar, jadi dia membutuhkan tenaga kerja dari kita. Nah dalam hal ini saya tidak percaya begitu saja, saya tengok Bupati tersebut, saya lihat kenyamanan dan keamanannya. Saya sempat berpikir kalau saya bekerja sama dengan Malaysia dengan waktu itu Menteri Pemberdayaan Perempuannya, saya pikir nanti saya seperti halnya PJTK menyediakan mereka. Tetapi saya pun tidak bisa menahan keinginan mereka karena dia ingin dengan alasan ingin meningkatkan ekonomi itu. Setelah melaksanakan pengarahan sosialisasi program trafficking yang disampaikan oleh Ketua PKK Kabupaten Cianjur, dilanjutkan acara tanya jawab dari beberapa peserta para kepala SMA dan SMK Kecamatan Cianjur, Cipanas, dan Kecamatan Ciranjang, serta Sukaresmi. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya, Sanita Rani, beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Silahkan Anda kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.